Hai Sobat Pilih, selamat datang kembali di Envi Talk, Environment Talk. Ini adalah podcast dari Pilih Green Network. Kali ini spesial banget nih podcastnya karena kita berkolaborasi dengan Ngobras atau Ngobrol dan Sharing. Nah, Ngobras ini adalah podcast kolaborasi antara 6 lembaga, yaitu Yayasan Pilih, YAPK, kemudian ada Yayasan Kanopi, Sent Indonesia, Bisa Indonesia, dan Perkumpulan Samiri. Karena episode kali ini spesial, maka kita juga ada di tempat yang spesial dan narasumber kita spesial juga. Saat ini kita ada di PPS atau Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, dan di sini kita ada kepala dokter hewan yang ada di sini, ada Mas Wahyu. Mungkin Mas Wahyu bisa perkenalan diri dulu sedikit. Oke, terima kasih. Terima kasih udah berkunjung ke Cikananga. Spesial juga buat kita gitu loh. Jadi kita bisa memperkenalkan siapa kita, apa yang kita lakukan di sini, dan sangat-sangat bermanfaat buat semua pihak gitu. Saya sendiri Wahyu Hananto, saya dokter hewan di Cikananga. Jadi saya bertanggung jawab terhadap fasilitas kesehatan satwa di Cikananga. Mungkin untuk awalan bisa nggak kira-kira diceritakan terkait PPS Cikananga secara umum? Gitu. Oke. Ya, jadi PPS Cikananga itu NGO ya, jadi non-profit, lembaga non-profit. Jadi kita didirikan tahun 2001. Misi kita itu membantu pemerintah untuk melakukan tindakan konservasi khususnya di penyelamatan satwa liar. Jadi kita merehabilitasi satwa-satwa liar yang dilindungin, kemudian pada akhirnya tergantung dengan outputnya bisa kita lepas liarkan atau bisa kita kasih rekomendasi untuk proses lanjutan seperti itu. Jadi kita di sini membantu pemerintah memfasilitasi proses rehabilitasi secara umum seperti itu. Menarik ya. Kemudian kalau boleh tahu luasan area ini berapa ya Mas? Jadi untuk Cikananga sendiri, PPS Cikananga itu kita punya luas kita sekitar 14,1 hektar. Jadi dari luasan tersebut kita terdiri dari banyak fasilitas ya, dari area klinik untuk kesehatan satwa, kemudian area karantina juga untuk satwa-satwa yang baru masuk, kemudian ada perkandangan-perkandangan lanjutan untuk rehabilitasi, untuk sosialisasi, dan juga ada juga kandang-kandang nanti yang untuk proses pre-release. Selain itu juga banyak fasilitas dan sarana-prasarana pendukung seperti gudang pakan, kemudian ada breeding pakan juga, kemudian kita juga punya program sustainability, jadi pengolahan limbah kompos itu kita daur ulang dan kita menanam pakan-pakan satwa seperti itu. Jadi banyak gitu. Jadi kalau pengen lebih tahu mungkin bisa berkunjung langsung ke sini, mungkin bisa berpartisipasi di sini gitu. Jadi seperti itu. Baik. Untuk area seluas 14,1 hektar itu kan pasti butuh effort yang banyak. Benar sekali. Kemudian sumber daya manusianya juga kan pasti butuh. Betul. Nah, untuk pengelolaannya itu seperti apa ya? Apakah memang ada pekerja tetap di sini? Benar. Atau ada tambahan bantuan dari yang lain? Jadi kita untuk pengelolaan itu ya kita NGO, kita staf kita terbatas. Jadi itu udah seperti common thing ya. Jadi kita punya staf kita punya staf permanen, staf full time. Kita juga punya yang namanya program volunteering atau sukarelawan gitu. Jadi kalau mengandalkan dengan jumlah staf yang terbatas untuk menangani fasilitas sebesar ini tuh kita juga kadang-kadang kewalahan gitu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada setiap orang yang ingin berpartisipasi di dunia konservasi, itu kita memberi kesempatan mereka untuk bergabung di program sukarelawan gitu. Jadi program sukarelawan itu sangat membantu gitu, dari proses perawatan satwa, dari proses observasi itu membantu staf-staf kita gitu. Jadi itu selain staf lokal, selain staf kita yang memang bekerja di Cikananga, kita juga mendapatkan bantuan-bantuan dari teman-teman yang memang punya ketertarikan atau passion di bidang konservasi tersebut. Jadi seperti itu.
Jadi banyak ya volunteer atau sukarelawan Benar yang sekali. ada di sini. Benar sekali. Tuh. Dan open ya itu Open. bisa siapapun. Siapa saja. Jadi itu nanti untuk lanjutnya bisa kontak ke sosial media kita, bisa kontak ke email kita untuk ini lanjutan. Kita nggak akan bahas panjang lebar di sini seperti itu. Jadi itu tadi. Iya. Nah, mungkin kita gerak nih maju ke cerita tentang Mas Wahyu. Benar. Bergabung di PPS ini. Saya dengar-dengar tuh udah sekitar 8 tahunan ya di sini. Ya, benar sekali. Nah, itu gimana tuh Mas ceritanya kalau boleh tahu? Jadi ini tahun ke-9 saya, benar. Jadi nggak kerasa gitu loh. Jadi gimana saya bisa di sini ya? Apa ya? Jadi saya dari zaman kuliah memang saya punya ketertarikan di dunia konservasi dan satwa liar seperti itu. Jadi bukan hal yang baru buat saya seperti itu. Dan memang salah satu dream job waktu itu ya saya nggak mau kerja di belakang meja, saya nggak mau kerja di dalam ruangan. Jadi ya situasinya win-win gitu kalau saya bisa dapat kerjaan di tempat ini. Dan kebetulan dari zaman kuliah saya memang juga sudah tertarik dan punya minat, dan saya spend time saya, weekend saya di salah satu PPS yang ada di Bali, karena kebetulan kuliah saya di Bali. Jadi saya ya volunteering di sana, saya tahu gimana sih kegiatan di sana, saya tahu gimana seluk-beluknya gitu loh. Dan pada saat saya di beres kuliah saya, dan kebetulan ya ada lowongan di Cikananga, dan saya memang saya coba, dan prosesnya ya seperti pencarian kerja pada umumnya. Jadi ya saya melakukan proses yang formal seperti itu. Dan memang awalnya saya ngira tempatnya jauh, aksesnya juga lumayan jauh. Untuk sampai ke sini memang butuh effort. Jadi nggak kalau cuman mau mampir itu ya mungkin nggak segampang itu gitu, karena lumayan jauh, karena memang dipilih ya memang tidak terlalu dekat dengan keramaian juga gitu. Jadi memang awalnya juga berpikir daerahnya kok remote, kemudian jauh kemana-mana. Tetapi kalau memang kita passion dan memang kita tahu kegiatan kita yang kita lakukan itu yang kita senengin, ya akhirnya saya 9 tahun saya stuck di sini bahasanya gitu loh. Jadi stuck dalam artian ya saya masih menikmati, dan saya masih enjoy dalam ini gitu. Dan saya kadang-kadang nggak mau kemana-mana gitu loh. Saking udah kayak nyaman seperti itu. Dan kegiatannya ya seperti yang udah saya bayangkan seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas, di sini berapa jumlah satwa yang saat ini sedang ditangani? Oke, kalau untuk jumlah satwa, jadi kita punya seperti laporan bulanan seperti itu ya. Kadang karena terkadang itu jumlahnya itu akan berbeda-beda. Jadi untuk per bulan ini kita punya sekitar 400 ekor, itu 400 individu gitu. Jadi 400 individu itu nanti ada dari jenis burung, ada dari jenis reptil, ada dari jenis primata gitu. Jadi bermacam-macam seperti itu. Jadi kita punya total itu dari fasilitas karantina sampai fasilitas pre-release kita itu totalnya sekitar 400-an. 400-an. Benar sekali. Dan biasanya itu didapatkan dari mana ya, Mas, satwa-satwanya? Sebagian besar, karena yang saya sampaikan di awal tadi, kita membantu memfasilitasi pemerintah ya, yang berkecimpung di bidang ini. Ya, sebagian besar itu kita dapat dari hasil-hasil sitaan, hasil serahan kepemilikan ilegal. Jadi seperti itu. Jadi melalui KSDA, BKSDA, kita menerima satwa-satwa tersebut, kemudian akan kita lakukan tindakan lanjutan di sini yang diperlukan seperti itu. Nah, dari 2001 ya sampai saat ini itu ada nggak sih hewan atau satwa di sini yang memang benar-benar nggak bisa dirilis lagi nih, walaupun sudah di-treat? Benar. Nah, dan itu ceritanya kenapa sampai nggak bisa dirilis lagi gitu, Mas? Iya, jadi jawabannya ada. Jadi untuk tindakan seperti ini ya pasti ada kisah sedih, ada kisah bahagianya ya. Jadi untuk proses rilis itu prosesnya kompleks seperti itu. Jadi di tempat kita, di fasilitas kita itu untuk proses rehabilitasi dan rilis itu melalui proses yang namanya karantina, kemudian direhabilitasi. Jadi
nggak jarang kalau satwa yang kita terima itu datang dengan kondisi cacat. Contohnya seperti itu. Jadi untuk proses rehabilitasi itu ada namanya rehabilitasi kesehatannya. Jadi kesehatan itu nanti ada dari fisik, dari mental juga. Jadi salah satu yang nggak menyebabkan satwa tersebut nggak bisa dirilis itu ya tadi dari proses pemeriksaan rehabilitasi tadi ada poin-poin yang nggak bisa tercapai. Salah satu kesehatannya. Contohnya kalau udah cacat, contohnya burung. Jadi burung bukan burung kalau nggak punya sayap, jadi gitu. Jadi bukan burung kalau nggak bisa terbang. Jadi salah satunya kalau kondisi kesehatannya nggak layak untuk dirilis, nggak bisa dirilis seperti itu. Kemudian juga ada beberapa satwa yang memang terlalu jinak gitu loh. Jadi mentalnya udah nggak liar seperti itu. Itu juga salah satu alasan kenapa satwa tersebut nggak bisa dirilis. Jadi seperti itu ya. Itu juga salah satunya. Selain itu juga ada juga satwa-satwa yang memang asalnya bukan dari Pulau Jawa. Jadi itu juga ada hubungannya dengan habitat. Habitat loss itu salah satu faktor kenapa satwa nggak bisa dirilis. Jadi ada beberapa peraturan pemerintah yang memang satwa yang udah keluar itu nggak boleh masuk lagi. Contohnya kayak penyakit avian influenza. Jadi seperti itu gitu. Jadi ada beberapa pulau yang memang untuk hal-hal tersebut kita belum bisa kirim mereka balik gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal-halnya. Seperti itu. Atau ada kisah yang paling berkesan nggak tentang penyelamatan mungkin salah satu satwa yang ada di sini? Jadi kalau berkesan itu banyak sebenarnya, tetapi kadang-kadang yang heartwarming itu buat saya itu kadang kita ngerawat satwa tersebut dari kecil, dari bayi, dari masih kita kasih pakan yang kadang masih seperti susu dan sebagainya kalau untuk primata, kemudian untuk pakan-pakan yang masih lembek dan sebagainya untuk satwa-satwa yang memang kayak contohnya karnivor kayak macan seperti itu. Jadi buat kita itu heartwarming atau rewarding itu pas kita tahu satwa yang kita pelihara dari kecil. Karena itu butuh waktu, butuh tenaga, itu sangat intensif sekali, dan akhirnya satwa tersebut bisa dirilis dan dari proses rilisnya itu sukses gitu. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi yang bisa saya ceritakan, kita punya mungkin 3 tahun yang lalu kita ada rilis macan tutul Jawa dengan namanya jenis kelamin betina dan kita panggil Rasi. Itu kita terima masih kecil banget dan prosesnya juga panjang, dan akhirnya setelah 1-2 tahun kita rehabilitasi dan kita bisa rilis, dan memang hal yang besar dan membanggakan. Bukan buat Cikananga, jadi juga buat teman-teman yang ikut berperan di proses tersebut gitu loh. Itu salah satunya gitu loh. Jadi banyak sebenarnya sih. Dan itu butuh waktu yang cukup panjang. Benar. 1-2 tahun sampai dirilis. Benar. Dan dalam proses tersebut juga nggak ada kemungkinan besar kita gagal gitu loh. Dalam artian satwa yang, jadi kita banyak juga menerima satwa yang masih bayi, masih juvenile, masih muda. Itu sangat krusial banget, karena satwa dengan umur tersebut itu punya potensi akan terlalu jinak. Gitu kalau kita tidak melakukan proses rehabilitasi dengan protokol atau dengan ketentuan-ketentuannya. Karena itu tadi mereka mungkin teradaptasi dengan kita. Jadi seperti itu, tetapi jadi takut lagi ya sama. Iya, jadi yang satwa muda itu kalau kita ngomong itu masih kalau kita didiknya benar, semoga kita bisa ngerilis. Tapi kalau kita didiknya nggak benar, kita mungkin nggak bisa akan mempersulit proses kedepannya, juga masa depan satwa tersebut, seperti itu. Oke, kemarin tim kami sempat keliling juga lihat prosesnya pemberian pakan, kemudian ada enrichment juga, itu juga untuk melatih liar mereka ya, sifat liar. Iya, jadi melatih sifat alaminya gitu. Alaminya, menarik bukan? Menarik banget gitu. Kemarin kami lihat ada yang bikin dari panah di kacang-kacangan. Iya. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu gitu. Kan banyak mungkin teman-teman yang tertarik di bidang ini mungkin nggak begitu mengerti gitu loh. Bukan mengerti ya, nggak begitu tahu secara lebih mendalam gitu loh. Jadi untuk proses rehabilitasi itu nggak cuman
satwa di kandang, nggak cuman kesehatannya, nggak cuman di bius, jadi banyak gitu. Jadi dari segi nutrisi, dari segi penggayaan kandang, dari segi perkandangannya itu kompleks banget seperti itu. Jadi memang jangan ya kita untuk memelihara satwa liar tuh itu bukan menjadi suatu kebanggaan ya itu. Iya, benar sekali. Jadi apalagi zaman sekarang itu banyak influencer, banyak media yang ya seperti itu gitu loh. Jadi tergiring ke hal tersebut, tetapi ya sebenarnya satwa liar itu ya biarkan liar gitu loh. Kalau kita mau pelihara ya pelihara satwa peliharaan, kucing, anjing. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi itu gitu karena kasihan gitu loh. Kasihan buat satwanya, kasihan buat yang nanti ngebantu proses perilisannya lagi. Jadi seperti itu. Iya, itu pesan buat teman-teman ya. Kemudian selama Mas bekerja di sini nih, benar. Tantangan apa saja yang dihadapi? Yes, jadi tantangannya itu banyak ya. Jadi apalagi kita berkecimpung di dunia konservasi di lembaga non-profit. Jadi yang saya rasakan itu kita bekerja dengan dengan keterbatasan sarana sumber daya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang kita sangat terbatas gitu. Selain itu juga apalagi kita bekerja di pusat penyelamatan satwa yang multispesies, itu wide variety spesiesnya besar gitu. Jadi kita bekerja dengan semua jenis satwa yang dilindungin, dan itu kadang-kadang nggak gampang gitu loh. Jadi mungkin hari ini kita terima satwa jenis A, kita nggak tahu ilmunya, gimana cara perkandangannya, gimana penyakitnya. Itu juga sangat menantang gitu loh. Selain itu juga ya itu tadi habitat loss. Kita udah melakukan semua proses untuk rehabilitasi, untuk proses mendidik satwanya menjadi liar. Tetapi fakta di lapangannya kita mau ngelepas di mana? Jadi itu juga tantangan. Jadi itu salah satu tantangan. Selanjutnya ya yang namanya kerja di lembaga konservasi itu kadang-kadang kita ngerasa lonely gitu, sendiri, karena kita nggak berkecimpung, interaksi dengan banyak orang gitu loh. Kita di lokasi seperti ini, kadang-kadang itu downside-nya seperti itu. Itu udah normal sih sebenarnya. Tapi kalau kita punya passion, ya tantangan itu jadi sebagai motivasi seperti Pemicu, itu. Ya, ya benar sekali. Betul. Nah, tadi terkait satwa dilindungi, apakah satwa-satwa yang di sini hanya satwa-satwa yang dilindungi saja statusnya, atau ada yang memang ya serahan warga liar diserahkan ke sini? Jadi kalau berdasarkan peraturan legalitas, jadi itu ya kita membantu pemerintah gitu loh, tetapi kita juga bukan tertutup gitu loh. Jadi kita memperlakukan semua satwa itu sama, khususnya satwa liar gitu loh. Jadi nggak cuma yang dilindungin aja yang kita rawat di sini. Kayak yang tadi Mbak sampaikan, kalau ada mungkin serahan masyarakat walaupun tidak masuk dalam list yang dilindungin, itu ya kita lakukan prosesnya juga gitu. Jadi kita namanya pusat penyelamatan satwa itu ya kita nggak cuma bekerja karena satwa yang dilindungin. Jadi semua satwa liar kita ini seperti itu. Nah, kalau saya lihat nih, Mas, kan ada Cikananga Wildlife Center, kemudian ada Cikananga Conservation Breeding Center, terus ada Sustainability Farming Program. Tadi mungkin lebih banyak cerita yang terkait wildlife center-nya. Benar. Boleh nggak diceritain sedikit tentang yang breeding center? Jadi Cikananga itu yayasan dan awalnya Cikananga itu dibangun tujuannya tadi PPSC ya. PPSC. Tapi seiring berkembangnya waktu banyak ternyata bidang-bidang atau sektor-sektor yang bisa kita kembangkan untuk melakukan tindakan konservasi tersebut gitu loh. Salah satunya Cikananga Conservation Breeding Center. Jadi Cikananga Conservation Breeding Center itu adalah salah satu program Cikananga yang memang tujuannya untuk mengembang biakan. Jadi ada beberapa individu jenis satwa itu yang kita memang tujuannya kita kembang biakan dan outputnya nanti akan kita lepas liarkan. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa jenis satwa itu yang memang statusnya endangered species gitu, sangat terancam gitu loh. Dan memang salah satu
cara untuk menambah populasi di alam itu ya mungkin kalau saya ngomong menyimpulkan itu deh seperti kita menambah populasi dengan cara kita breeding kan. Seperti itu Cikananga Conservation Breeding Center. Jadi kita punya beberapa jenis satwa yang memang di sini kita rawat, kita kembang biakan dengan apa ya? Dengan proses yang sesuai, dengan izin dan permit yang sesuai juga seperti itu. Dan nanti kita tujuannya bisa nambah populasi di alam, nggak cuman satwa-satwa yang liar terus balik ke liar. Karena tadi yang saya sampaikan contohnya burung yang memang nggak bisa lepas lagi. Itu nanti apa sih selanjutnya bisa kita kirim ke kebun binatang, bisa kita jadikan indukan. Jadi menambah materi genetik lagi gitu loh. Jadi yang kalau memang satwanya tersebut masih bisa digunakan sebagai tujuan yang lain, atas persetujuan pemerintah akan kita lakukan seperti itu. Atau dan juga dari rekomendasi para ahli, para pakar. Jadi kita punya breeding center juga bukan karena Cikananga. Jadi itu ada masukan juga dari beberapa ahli dari pemerintah yang memang ini mungkin bisa salah satu program kita seperti itu. Berarti untuk yang breeding center ini memang bukan dari awal ya, Mas? Bukan. Jadi breeding center itu mungkin di pertengahan masa Cikananga dan kita punya pemikiran atau punya juga masukan dari pihak-pihak yang memang memahami hal tersebut seperti itu. Menarik. Kemudian kalau untuk yang sustainability farming program ini seperti apa, Mas? Jadi untuk sustainability farming program ini namanya program berkelanjutan gitu ya. Yang saya sampaikan di alam tadi kita coba kegiatan kita itu nggak cuma stop di satu muara gitu loh. Jadi kita ngelihat bagaimana kita ngelihatnya, kita punya area 14,1 hektar tadi. Jadi ada beberapa area itu yang memang kita nggak bisa mendirikan fasilitas di situ. Dan kita punya ide dan juga ada yang memang teman-teman yang ahli di situ. Jadi kita coba eksekusi program tersebut itu dengan cara tadi kita manfaatkan limbah-limbah organik tadi. Jadi itu kita buat kompos. Kemudian dari hasil komposnya itu ya kita coba untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang pada akhirnya akan kita gunakan sebagai pakan satwa. Seperti itu contoh simpelnya ya. Jadi bahasa simpelnya seperti itu. Padahal nanti di program itu lebih kompleks lagi. Untuk nanti akan menyasar lokal community atau petani-petani lokal juga bisa belajar di situ bagaimana sih pertanian organik, bagaimana sih pertanian yang tanpa chemical pestisida. Itu juga salah satu M-nya gitu. Jadi selain sebagai project di internal Cikananga juga mungkin ke depannya dan kita juga berjalan sana bisa menyasar komunitas lokal. Jadi dilibatkan juga ya. Yang makanya yang namanya berkelanjutan tadi dari satwa sih apa sih sisa-sisa yang karena sisa-sisa yang bisa dimanfaatkan lagi. Jadi kita coba melihat apa yang bisa kita manfaatkan lagi semaksimalnya seperti itu. Karena pakan tiap hari dikasih dan pasti ada bersisa. Benar. Dijadikan kompos ya. Iya, apalagi kotoran-kotorannya gitu loh. Kotorannya juga. Ya, dan itu ya dikerjakan staf kita yang memang membidangi dan ahli di situ. Kita nggak serta-merta kita lakukan. Iya benar. Jadi kita ada timnya masing-masing gitu loh. Ada ahlinya masing-masing. Benar sekali. Gitu. Nah, Mas, ini kemarin kami sempat lempar nih ke teman-teman yang ada di sosial media. Ada yang ingin bertanya nggak sih ke Mas Wahyu gitu? Yes. Tim Cikananga ini masuk ada beberapa pertanyaan. Banyak tidak ini? Enggak sih. Ada 3 di sini. Nah, ini kan teman-teman yang mungkin awam yang nggak ngerti gitu. Benar. Nih, pertanyaan pertama, apakah biawak itu termasuk hewan dilindungi, Mas? Biawak ya. Biawak itu kalau setahu saya sampai kemarin pengetahuan itu untuk dilindungin secara undang-undang Indonesia itu belum.
gitu loh. Jadi belum ya. Jadi biawak itu belum gitu loh. Tetapi kan kalau namanya di konservasi itu nanti ada yang namanya UCN Red List, ada juga namanya CITES, itu bidang-bidang lembaga-lembaga internasional itu nanti punya apa namanya, punya kelasnya masing-masing, punya kategori masing-masing gitu. Jadi seperti itu. Tetapi biawak dipelihara ya kalau bisa jangan. Ya karena satwa liar ya. Jadi balik lagi, jadi biawak itu apa sih? Satwa liar ya. Kalau dipelihara, benar. Jadi bukan berarti kalau satwa liar nggak dilindungin boleh dipelihara. Bukan bahasanya boleh ya. Nggak ini aja, nggak etikanya ya kurang gitu loh. Seperti itu. Tetap liar. Jadi nanti dapat informasi, oh biawak nggak dilindungin, ya udah kita pelihara aja. Ya kurang tepat sih kalau seperti itu gitu loh. Dan ada pertanyaan lanjutannya nih, boleh nggak sih dikonsumsi? Kalau dikonsumsi itu beda cerita lagi. Beda cerita lagi. Itu konsumsi dan hal seperti itu akan balik ke masing-masing orang gitu loh. Ya, kalau dari segi legalitas dan sebagainya kita balik tadi, satwanya dilindungin nggak? Kalau nggak dilindungin berarti ngelakuin apa saja di satwa tersebut akan masuk tindakan ilegal. Tetapi kalau namanya satwa liar kemudian tidak masuk list, terus yang saya sampaikan barusan tadi, kita boleh ngelakuin apa? Ya itu akan balik ke masing-masing gitu loh. Tetapi kenapa kita harus konsumsi satwa liar? Itu pertanyaannya. Kenapa sih gitu? Kenapa nggak konsumsi satwa-satwa yang memang kita tahu boleh dikonsumsi? Karena nanti di satwa liar itu banyak hal-hal yang kita belum tahu, penyakit yang menular, kemudian apa sih efek jeleknya seperti itu? Kenapa harus cari masalah? Itu gitu loh. Jadi di satwa liar itu banyak penyakit-penyakit yang memang bisa menular gitu loh. Namanya penyakit zoonosis. Jadi itu nanti bisa menular ke manusia. Jadi itu. Jadi kenapa kita harus ambil resiko yang memang nanti mungkin ada penyakit baru gitu. Kayak kemarin COVID itu kan itu penyakit yang datang dari hewan seperti itu. Kita nggak mau coba-coba ngasih penyakit baru lagi di dunia ini. Jangan seperti itu. Benar. Ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Di sini ada pertanyaan, boleh nggak sih kita sebagai masyarakat umum memelihara hewan yang dilindungi? Tadi mungkin sudah sempat dijawab tuh tipis-tipis tuh. Boleh. Boleh enggaknya itu balik lagi ke peraturan undang-undang gitu ya. Jadi undang-undang itu dibuat berdasarkan dasar-dasar yang memang udah dilakukan proses pengkajian, penelitian dan sebagainya. Boleh enggaknya itu ya itu banyak ini akan ditafsirkan seperti ini gitu loh. Kalau memang boleh enggaknya itu ya legal atau tidak seperti legal itu. Atau tidak, ya. Kalau pertanyaan legal atau tidak, mungkin jawabannya akan ilegal seperti itu gitu loh. Karena satwa tersebut dilindungin gitu. Tetapi boleh enggak ya tergantung gitu loh. Jadi satwa yang dilindungin itu nanti ada satwa yang memang benar dilindungi dari undang-undang, tetapi juga nanti ada satwa yang memang hasil-hasil penangkaran. Seperti itu, penangkaran komersial. Saya nggak bisa jawab secara detail di sini seperti itu. Kalau mau tanya lebih detailnya itu mungkin bisa tanya ke bagian yang membidanginya kayak Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kalau memang mau pelihara ini boleh nggak sih? Seperti itu. Itu yang ini karena saya di sini membantu gitu loh. Untuk seperti legalitas dan sebagainya itu mungkin tanyakan ke yang punya ahli dan sebagainya dan yang membidanginya seperti itu. Karena kalau tanya boleh tidak, saya nggak bisa jawab gitu loh. Iya, betul. Pertanyaan terakhir. Satwa yang diserahkan ke Cikananga itu udah pasti akan dilepas liarkan atau tidak? Kemudian kalau nggak dilepas liarkan, opsi lainnya itu seperti apa? Jadi mungkin tadi udah disinggung di awal gitu loh. Jadi apa semua satwa itu bisa dilepas liar lagi? Itu jawabannya tidak. Jadi itu. Jadi untuk proses rehabilitasi itu sangat kompleks. Selain memastikan kesehatan, itu juga akan memastikan kemampuan satwa tadi mempunyai sifat alami gitu. Jadi di Cikananga untuk pengambilan keputusan itu kita lakukan namanya disposal scoring disposal. Jadi
akan kita skor semuanya seperti itu. Dilakukan sama yang memang ahli dan memang punya ilmu di bidangnya seperti itu. Kalau saya sendiri itu nanti akan saya memberikan rekomendasi dari kesehatannya. Oke, satwa A yang kita terima hasil serahan ini dari pemeriksaan kesehatannya, tim medis menyatakan ini sehat. Sehat dari penyakit atau tidak ada cacat dan sebagainya. Dan itu nanti akan dikaji lagi dari teman-teman dari kesejahteraan satwa, animal welfare. Itu nanti dilihat dari sifat alami, dari banyak hal. Masih bisa nggak menangkap pakan-pakan yang alami seperti itu. Dan banyak prosesnya lagi mungkin dari X itu akan dilihat punya ketersediaan habitat tidak. Jadi seperti itu. Jadi itu kita akan punya kayak scoring, dari situ nanti akan tahu outputnya seperti apa, seperti itu. Jadi contohnya nanti ada yang saya sampaikan tadi, satwa yang memang punya cacat fisik, itu nanti opsinya lebih gampang, lebih simpel bahasanya, mungkin mungkin kebun binatang itu jadi opsi sebagai sarana edukasi. Atau sebagai mungkin indukan di pusat penangkaran, itu semua. Tetapi hasil dari scoring tadi itu akan kita diskusikan, akan kita sampaikan ke pemangku kepentingan kayak BKSDA. Dari situ nanti ya mereka approve atau tidak, seperti itu. Approve atau tidak, dan kemudian dipilih habitat yang benar, atau itu tadi nanti mereka akan kasih rekomendasi lanjutan. Jadi seperti itu. Jadi di Cikananga juga kita bekerja dengan institusi-institusi lain gitu loh. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri karena ini sangat kompleks gitu loh. Jadi contoh simpelnya nanti kalau pernah kita menerima kayak satwa-satwa yang memang bukan berasal dari Pulau Jawa seperti itu. Itu ya dari hasil proses scoring tadi, kita tahu ini masih bisa dilepas liar, tetapi kita juga berkoordinasi dengan institusi lain yang membidanginya. Itu akan kita kirim ke sana untuk proses rehabilitasi lanjutan dan mereka akan lebih paham seperti itu. Nah, terakhir nih, Mas. Masih ada terakhir lagi. Terakhir, saya mau tanya, kira-kira ada pesan nggak sih untuk teman-teman nih yang lihat podcast kita ini untuk mendukung upaya penyelamatan dan rehabilitasi satwa liar? Oke. Jadi kerja konservasi itu kompleks ya. Jadi saya ngomongnya gitu, saya ngomongnya secara umum aja, kerja konservasi itu kompleks. Teman-teman yang kerja di pusat penyelamatan satwa, ada teman-teman juga nanti yang kerja di in situ, itu kompleks gitu loh. Jadi ini bukan pekerjaan satu orang, ini sangat berkesinambungan dan sangat krusial juga gitu loh. Jadi untuk mensupport atau membantu kegiatan ini, gimana saya ngelihatnya ya, kita berkontribusi sesuai bidang kita masing-masing, sesuai kemampuan kita masing-masing, seperti itu. Jadi teman-teman yang memang peduli dan sangat passion di konservasi ya itu tadi, coba ngelihat secara simpel gitu loh, karena ini sangat kompleks. Apa yang bisa kita lakukan sesimpel dan sekapasitas kita gitu loh. Jadi itu tadi, kalau kita nggak bisa ngelakuin hal yang besar ya kita mulai dari yang kecil. Ya itu pesan saya. Jadi ngomong lebih gampangnya ya, apa yang kita bisa lakukan saat ini dan kapasitas kita apa, itu sangat bermanfaat. Jadi nggak harus jadi dokter hewan, nggak harus ke hutan, nggak harus ini. Jadi setidaknya kita nggak, simpelnya tadi, satwa liar ya biarin liar gitu loh. Jangan terpengaruh untuk pelihara biar kelihatan keren seperti itu gitu loh. Jadi itu, kalau memang ada hal yang lain yang lebih besar, lebih besar bisa dilakukan, ya tadi mungkin bisa berkontribusi di yang lebih besar lagi gitu loh. Jadi kontribusi dari segi tenaga, atau bahkan nanti kalau punya finansial lebih, bisa kontribusi dari segi finansial, donasi, itu sangat membantu. Jadi seperti itu. Jadi coba dilihat apa sih yang bisa kita kontribusikan dari kapasitas kita. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau memang semuanya ngelakuin hal tersebut, saya ngelihat mungkin dalam beberapa tahun atau mungkin waktu nggak dekat sih. Jadi butuh waktu, itu akan bisa ngeboost
kerja konservasi di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih banyak nih Mas Wahyu sudah berbagi dengan kita. Semoga makin banyak nih yang terinspirasi dengan Amin. Melalui podcast kita ini. Amin. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang PPS Cikananga, bisa cek di websitenya ya. Benar. Kita punya cikananga.wildlifecenter.com. Kita juga punya Instagram juga. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak terkait informasi lingkungan, bisa cek di Instagram Pili dan kemudian bisa juga dicek di Instagramnya Cikananga Wildlife Center ya. Ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Pili. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.